Shalom keluargaku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya membagikan firman Tuhan untuk ibadah kita pada awal Desember tahun 2021 ini. Kita sudah masuk minggu-minggu Advent pada saat ini dan saya akan membagikan satu atau dua ayat firman Tuhan yang menggambarkan tentang masa Advent di minggu Advent tahun ini. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 44. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 43 sampai 44. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Saya rindu keluarga nanti kita membaca Lukas 1 ini satu pasal dari mulai awal sampai akhir. Di sini menceritakan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis memiliki orang tua yang bernama Zakaria dan Elisabet. Elisabet ini adalah sepupu daripada Maria atau Bunda Maria, ibunya Yesus. Nah, di dalam konteks firman yang kita baca ini, di sana bahwa Elisabet sedang berkata kepada Maria bahwa dia sangat bersuka cita karena dia merasakan bahwa janin yang ada di dalam perutnya yang bernama Yohanes Pembaptis ini kegirangan sewaktu melihat Maria datang mengunjungi kakaknya ini atau sepupunya ini. Yang kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih tua 6 bulan daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi kisah itu terjadi pada saat ini sesuai dengan konteks firman Tuhan yang baru kita baca ini. Nah, apa yang mau kita belajar daripada kondisi ini? Suatu saya membaca ini, saya mendapatkan sebuah peneguhan dari Tuhan. Bagaimana seorang Elisabet yang dia mengetahui bahwa Maria itu adalah ibu dari Tuhannya. Kalau dikatakan Tuhan di sini bukan Allah secara Allah besar, tetapi atau Allah Bapa, tetapi di sini adalah mengatakan bahwa Maria itu adalah ibunda dari seorang Mesias. Jadi Elisabet ini adalah seorang yang digambarkan mewakili mungkin pada waktu itu ribuan orang Israel yang merindukan kelahiran pembebas. Sesuai dengan kitab suci mereka mengerti pembebas itu adalah Mesias gitu ya. Dan Elisabet ini tahu betul bahwa yang akan dilahirkan oleh Maria ini adalah Mesias itu, pembebas itu. Kalau kita melihat kontradiksi daripada daripada orang-orang Farisi, imam-imam pada waktu melihat Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi walaupun belum dilihat oleh Elisabet, karena Tuhan Yesus masih dalam bentuk janin waktu itu, janin yang sangat muda, tetapi dia udah tahu bahwa yang dikandung daripada Maria itu adalah Mesias. Jadi seorang Elisabet tahu bahwa dia berjumpa dengan ibunda daripada Tuhan, ibunda daripada Mesias. Tetapi orang-orang Farisi berjumpa dengan Yesus, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau orang yang disiapkan Allah atau anak Allah itu sendiri. Nah, mengapa Elisabet bisa tahu tetapi orang Farisi tidak tahu? Elisabet tahu karena sedikitnya ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa Elisabet memiliki hati yang rendah hati. Dia memang adalah orang yang sedang mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Dia adalah semacam perwakilan orang-orang yang rendah yang menantikan kedatangan Mesias. Karena kerendahan hatinya,
Dia menjadi peka dan mengerti bahwa dia membutuhkan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan hadir dalam hidupnya, dia itu tahu bahwa itu adalah Tuhan yang hadir, yang akan datang di dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa Elizabeth memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia memiliki Roh Allah, sehingga waktu Roh Allah ada di dalam dirinya, melihat Allah, anak Allah sendiri hadir di hadapannya, itu ada sebuah kegirangan, ada sebuah joyful, bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dua sifat ini seharusnya menjadi bagian daripada orang-orang Kristen pada hari ini, di mana kita menjadi orang yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Terkadang kalau saya mendapati di dalam yang kita misalnya di dalam diskusi atau kita ketemu dengan orang, kebanyakan kita semua merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Kita merasa bahwa kita ini pintar di dalam kehidupan. Sehingga kita kurang peka terhadap kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sering kita ini mau menyelesaikan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Mungkin kita berpendidikan, educated, kita pinter. Kadang-kadang kita mengatakan orang lain itu bodoh, kita yang lebih pintar. Dan hal ini membuat kita nggak peka sewaktu Tuhan datang ke dalam hidup kita. Satu lagi yang saya mau kita belajar dari yang namanya Zakheus. Zakheus ini adalah orang yang dia sudah sebenarnya dimusuhi mungkin setengah dunia. Dunianya ini setengahnya, dunianya dia ini setengahnya itu musuh dia, atau mungkin lebih banyak musuhnya daripada temannya. Tetapi waktu dia tahu Tuhan datang, dia punya hati yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin berjumpa. Tapi dia tahu, dia punya penasaran ingin berjumpa dengan Tuhan. Padahal apa? Padahal dia banyak musuhnya. Kelakuannya brengsek. Tapi dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita tahu dia naik ke atas pohon. Suatu Yesus melihat, Tuhan Yesus melihat. Lalu Zakheus dia panggil turun. Dan Zakheus pun turun karena dia mau diajak ke Tuhan Yesus, dia mau mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Dikatakan di dalam firman itu bahwa Zakheus turun dengan senang hati menerima Yesus. Zakheus bukan sedikit dosanya, banyak dosanya. Tetapi dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dan dia begitu happy suatu Tuhan bilang, aku mau makan di rumahmu hari ini. Dia langsung turun cepat-cepat. Dan dia sangat-sangat bersuka cita sewaktu diminta untuk datang, Tuhan datang ke rumahnya. Sama seperti Elizabeth, begitu bersuka cita untuk menunggu kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi kepada Zakheus? Tuhan ubahkan dia. Tuhan ubahkan dia. Bukan karena sifatnya yang dengan dirinya sendiri dia berubah, tapi Tuhan ubahkan Zakheus. Di minggu Advent hari ini, di minggu-minggu Advent, beberapa dalam kira-kira 1 bulan ke depan, kita sedang ingin merayakan Natal, kelahiran Kristus di dalam dunia, yang sebenarnya dirayakan sudah 2000 tahun ini. Apa yang mau kita belajar daripada Elizabeth dan Zakheus ini? Bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Apakah ada sukacita? Apakah kita antusias di dalam kehidupan kita dengan Tuhan? Yang saya dapat adalah seperti Elizabeth,
dia punya hati yang sangat rendah. Dia bilang, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia pun seperti Zakeus yang rendah hati juga. Mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai dia naik ke atas pohon. Karena dia berpikir dia harus berjumpa dengan Tuhan. Aku mau melihat wajahnya aja aku sudah senang. Zakeus ngomong dalam hatinya. Apakah itu ada di dalam diri kita? Atau apakah kita seperti orang Farisi yang merasa kita sudah mengerti semua tentang apapun itu? Bahkan kita menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan ajaran Tuhan, memilih-milih ajaran Tuhan. Tapi kalau kita punya hati seperti Elisabeth, siapakah aku ini? Sampai Tuhan mau memberikan aku kehidupan yang kekal. Maka kita akan peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sewaktu kita mengarungi kehidupan kita, kita dapat bertanya kepada Tuhan. Kita dapat berserah kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus tidur di kapal. Dan murid-murid mengalami goncangan. Mereka gak sadar di sebelah dia adalah Tuhan. Mereka bukan seperti Elisabeth. Mereka takut. Mereka bangunkan Yesus. Kita mau mati. Ini kapal sudah goncang. Tuhan marah. Bukankah aku di sini bersama-sama kalian? Ngapain kalian takut? Mereka kurang peka. Mereka kurang rendah hati. Tetapi seperti Elisabeth yang rendah hati, seperti Zakeus yang rendah hati, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam Elisabeth itu ada Roh Kudus. Sewaktu dia mengandung daripada Yohanes Pembaptis, Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Suatu Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dia peka di dalam Tuhan. Dalam kerendahan hatinya, dan Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Dia tahu ada Tuhan. Orang Kristen dibaptis oleh Roh Kudus. Orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Tuhan, punya Roh Kudus dalam dirinya. Apakah kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita? Itu pilihan sebagai orang Kristen. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan dan benar-benar hidup mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka biarlah Roh Kudus boleh hadir dalam hidup kita juga. Sehingga kita bisa juga peka. Kita bisa seperti Roh Kudus punya fungsi, kata Tuhan Yesus. Dia menjadi penghibur, dia menjadi advokat dalam hidup kita. Dia pembela. Dan biarlah Roh Kudus ini hadir di dalam kita. Sehingga kita juga selalu joyful menanti-nantikan kedatangan Mesias di dunia ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar seperti Elisabeth. Dan biarlah saya rindu kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita pembelajaran hari ini menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Artinya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.